Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait hasil seleksi P3K Teknis 2022, yakni BKN meninjau ulang hasil seleksi P3K Teknis 2022. Semoga banyak honorer bakal lulus. Nah, mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh, agar sobat-sobat tidak gagal paham dan juga dapat menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini melalui cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Mari simak informasinya. Badan Kepegawaian Negara BKN meninjau ulang hasil seleksi P3K Teknis 2022. Hal ini setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sesuai permintaan Pak Menpan RB Azwar Anas, kami akan melakukan simulasi terkait nilai ambang batas atau passing grade P3K Teknis 2022, kata Bima kepada jpnn.com Jumat 5 Mei kemarin. Dia menyebutkan simulasi ini akan dilakukan untuk semua peserta seleksi tenaga teknis 2022, baik honorer maupun umum. Saat ini proses penghitungan masih berlangsung. Nantinya akan dilihat kalau dengan penyesuaian passing grade atau PG saja misalnya, sudah banyak peserta khususnya honorer yang lulus, berarti tidak perlu ada afirmasi. Penyesuaian PG ini artinya tingkat kesulitan soalnya yang disesuaikan. Jadi bukan, tetapi nilainya dikalikan indeks kesulitan, jelas Bima. Sebaliknya, bila tingkat kelulusan honorer masih rendah, lanjutnya baru diterapkan pemberian afirmasi. Afirmasi ini terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau honorer. Kami akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu bisa dilakukan. Nanti kalau hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kemenpan RB, jelas Bima. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi P3K Teknis 2022 yang masih berlangsung saat ini. Itu karena banyak masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menpan RB terkait nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi pembina. Menteri Anas mengatakan Kemenpan RB dan BKN sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kemudian akan dikumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Kemenpan RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan, ujar Anas. Anas mengatakan berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan. Nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi P3K. Jadi, ujar Menteri Anas, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan adanya sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos. Itu sudah dibahas pemerintah. Tentunya, Kemenpan RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka, terangnya. Nilai PG ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional.
Sementara soal-soal dalam Computer Assisted Test atau CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, Menteri Anas meminta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian P3K, tegas Menteri Anas. Untuk diketahui, sejak pendaftaran seleksi P3K teknis 2022 pada 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, lalu dilanjutkan seleksi administrasi hingga 11 Januari 2023. Banyak pentolan honorer K2 protes keras. Pasalnya, PG P3K teknis 2022 dinilai terlalu tinggi dan melebihi 2021. Ironis, tidak ada pemberian afirmasi untuk honorer K2 teknis. PG P3K 2022 tinggi banget. Syaratnya memang lebih mudah dibandingkan tahun 2021. Tetapi tanpa afirmasi sama juga bohong, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Baiti kepada JPNN pada Desember 2022. Masih di bulan yang sama, Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I, Sahiruddin Anto menyampaikan protes keras. Menurut dia, persyaratan yang diberikan tidak bisa dijangkau honorer K2 teknis yang didominasi lulusan SMA ke bawah. Belum dites kompetensi sudah enggak lulus di administrasi, ucapnya. Sesuai laporan rekan-rekannya, Sahiruddin mengungkapkan betapa soal yang diberikan cukup sulit. Belum lagi nilai PG terlalu tinggi sehingga menyulitkan honorer K2. Dia khawatir jika model soal dan PG tinggi tanpa afirmasi, maka peluang menjadi ASN makin sulit. Pada awal 2023, Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto juga menagih janji pemerintah soal P3K afirmasi. Menurut dia, pemerintah tidak bisa terus menganaktirikan honorer teknis yang berada di instansi. Baik Nur, Sahiruddin, dan Tri kala itu sama-sama mendesak pemerintah memberikan afirmasi bagi honorer teknis para guru dan tenaga kesehatan. Dan akhirnya suara-suara honorer teknis ini didengar Menpan RB Aswar Anas. Semoga dengan penyesuaian PG dan kebijakan afirmasi bisa membuat honorer banyak yang lulus seleksi P3K teknis 2022. Pada 2022, pemerintah menetapkan 118.040 formasi P3K yang terdiri atas 93.197 formasi di tingkat pusat dan 424.843 formasi di daerah. Untuk formasi di daerah terdiri atas 319.029 P3K guru, 80.049 P3K tenaga kesehatan, dan 25.765 P3K teknis. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobatku sekalian. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.